Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah Muhammad ibni Abdillah. Bifadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim. Wa bimanjilati bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qadri wa yasir amri. Para hadirin semua, para santri, para kesepuan, semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, kita berada di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, tempat yang mulia. Kita berada di tempat yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, membicarakan hal-hal yang baik-baik, kira-kira bermanfaat atau tidak. Saya tanya lagi, kita berada di tempat yang baik, berkumpul bersama orang-orang yang baik, membicarakan hal-hal yang baik, kira-kira bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat, mari kita bersama-sama azam dalam apa yang mau kita bicarakan ini. Kita sepakati ini adalah wawasan ilmiah, wawasan keilmuan. Kalau wawasan keilmuan, kadang-kadang ilmu saya dengan ilmu panjenengan sedoyo semua, kadang-kadang sampean itu tidak cocok dengan apa yang saya utarakan. Tapi meskipun tidak cocok dengan apa yang saya sampaikan, terimalah itu sebagai sebuah ilmu. Sebagaimana paham kita sebagai anak din, Nahdlatul Ulama itu pahamnya ahlu sunnah wal jamaah. Tapi oleh kiai-kiai kita juga diajarkan paham-paham yang lain. Paham ahlu sunnah wal jamaah itu mengkaji fikihnya Imam Syafi'i. Tapi kita juga tidak buta dengan pemikirannya Imam Malik. Kita tidak buta dengan pemikiran Imam Hanafi. Kita tidak buta dengan pemikiran Imam Hambali. Dan itu dipelajari oleh para santri. Itulah keilmuan. Meskipun berbeda, meskipun kita tidak sepaham dengan ilmu itu, kita tetap mengkaji. Karena apa? Kita posisinya sebagai seorang santri. Santri itu mengkaji, mengaji sampai mati. Tidak ada istilah santri itu berhenti mengaji. Kalau santri berhenti mengaji, itu namanya mantan Jadi santri itu selalu mengaji dalam pengertian yang luas. Bukan hanya mengaji kitab di pondok saja. Setelah kita boyong dari pondok, keluar dari pondok, kita ngaji tentang kehidupan. Setelah ilmu yang kita peroleh dari pondok, kita terapkan dengan yang kehidupan di masyarakat. Kadang-kadang, loh kok beda ya? Ilmu yang kami peroleh di pondok begini, tapi fakta empirik di masyarakat kok begini. Nah, bagaimana sikap kita setelah menghadapi hal seperti itu? Ya sampean ngaji terus, konfirmasi sama kiai-kiai. Setelah saya di masyarakat, kok begini kiai? Sampean meski jadikan kiai itu sebagai marja. Kiai itu adalah sebagai rujukan kita bersama. Setelah kita terjun di masyarakat, setelah ilmu-ilmu yang kita peroleh di pondok, setelah terjun di masyarakat kok kadang-kadang berbenturan. Kadang beda apa yang diajarkan di pondok sama apa empirik, pengalaman, praktek-praktek yang di lapangan. Maka kita meski balik lagi ke kiai minta keterangan. Kalau toh misalnya jauh rumahnya dengan kiai, tanya teman santri yang paham. Karena santri itu pemahamannya berbeda-beda, tingkat kecerdasannya berbeda-beda. Maka budayakan saling tanya, jangan malu tanya pada santri yang lebih pandai. Tanya kepada ustadz, misalnya ustadznya rumahnya jauh, kiainya jauh, yang dekat rumah ustadz, kita tanya pada ustadz.
Gimana ya Ustaz? Kok ilmu yang kami pelajari di pondok sama waktu praktek di masyarakat kok berbeda? Nah, inilah, ini wacana keilmuan. Kalau sudah begitu, pemikiran kita akan tercerahkan, kita akan terbuka, dan bisa menerima semua perbedaan-perbedaan yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak kagetan, kita tidak gumunan, kita tidak heranan bahwa di luar sana ternyata orang ada yang makan keju. Orang di luar sana ada orang yang makan gandum. Ternyata di luar sana ada orang yang makan nasi dagung. Padahal sementara kita di pondok makannya nasi. Ini gambaran bagaimana kita memahami pemikiran orang lain. Untuk itu, kita semua mesti menjauhkan pemikiran jumud. Apa itu pemikiran jumud? Pemikiran jumud itu paling sederhana, pemikiran pokoknya. Ya begini. Nggak mau menerima pemikiran-pemikiran dari luar. Dia hanya kita berbicara A, ya kita A. Nggak ada A plus, amin, nggak ada. A ya A. Ini pemikiran jumud. Tidak mau mengerti pemikiran yang lain bahwa ada A, bunyi A itu bisa ditulis dengan huruf Jawa, bisa tulis dengan huruf Arab, bisa ditulis dengan huruf Pegon, tapi tetap hakikatnya bunyinya tetap A. Nah, kalau sudah seperti ini kita nanti bahwasanya akan luas, tidak menjadi manusia jumudiun yang kagetan, yang gumunan, ada berita gini kaget, ada berita ini kaget. Padahal santri dibudayakan untuk selalu ngaji, menggali informasi-informasi, menggali data-data yang ada di dunia ini. Maka kiai-kiai kita dulu mengajarkan iqra'ul zaman wa iqra'u makanin. Membaca keadaan dan membaca tempat, bukan hanya membaca kitab. Karena kitab itu mesti kita implementasikan, kita transformasikan menjadi sebuah amal. Karena Rasulullah itu membawa dua risalah. Satu risalahnya yang namanya ilmu. Yang kedua adalah hikmah. Sederhananya, ilmu itu disimpan di dalam otak, akal, sedang hikmah itu disimpan di dalam hati. Bagaimana merubah ilmu itu menjadi hikmah? Bagaimana cara merubah ilmu yang kita simpan di dalam otak itu bisa tersimpan di dalam hati, meski ilmu itu dirubah jadi amal. Contoh sederhananya begini. Kalau kita beli apel, kalau apel itu tidak kita makan, bisakah kita cerita tentang rasanya apel? Saya tanya. Kalau kita beli apel, ya, kita lihat apel itu, tapi apel itu tidak kita makan. Kalau kita menceritakan, ditanya orang, Kang, apel itu apa? Apel itu rasanya bagaimana? Jawabannya mesti ya yang karena nggak dimakan. Oh, apel itu ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah. Ada yang keras, ada yang lembek. Terus rasanya bagaimana? Bisa jawab nggak? Nggak bisa, karena apelnya nggak dimakan. Sama ilmu panjenengan yang diperoleh di pondok ini, kalau tidak dimakan, kalau tidak diamalkan, kita tidak merasakan hikmahnya ilmu itu bisa menjadi hikmah, bisa tersimpan di dalam hati kita, kalau ilmu itu kita amalkan. Sehingga kita bisa merasakan hikmahnya ilmu, dahsyatnya ilmu, karena kita sudah bisa ngicipi itu merasakan manisnya ilmu. Jangan berharap mengetahui akan hikmah ilmu, manisnya ilmu,
kalau tidak melaksanakan daripada ilmu yang diperoleh itu. Nah, itu gambaran singkat. Jadi andai kata ini nanti bahasan ini berbeda dengan pemikiran panjenengan sedoyo semua, terimalah ini sebagai wacana keilmuan. Seperti saat Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i berguru Imam Malik setelah lulus. Sama nggak pemikiran Imam Malik sama Imam Syafi'i, saya tanya? Beda kan? Tapi apakah Imam Malik mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu murid yang tidak beradab karena berbeda sama gurunya? Tidak kan? Justru Imam Malik bangga punya murid Imam Syafi'i. Walaupun berbeda pemikiran dengan Imam Malik. Inilah wacana keilmu itu. Meskipun berbeda, diterima dulu, diterima. Sebagai bahan. Ya, kalau nggak bisa ngamalkan nanti bisa bahan cerita lah kepada anak cucu kita. Aku tahu ilmu ini, Le. Aku tahu ilmu ini, Nak. Aku tahu ilmu ini, Kang. Tapi saya nggak bisa. Paling nggak kan ada kebanggaan bisa menceritakan. Akhirnya wawasannya menjadi bukan orang yang jumut. Jumut itu seperti kata dalam tempurung. Ngerti dunianya ya saat tempurung itu, nggak tahu dunia luar, bahwa di luar ada sawah, di sana ada kolam, di sana ada sungai, nggak tahu kata itu. Karena di dalam tempurung. Sama saya bikin sebuah ibarat, Batman ke sarung atau lutung ke sarung. Tahu tokoh Batman? Saya yakin tahu semua ini. Tahu kan tokoh Batman? Dalam film itu Batman bisa terbang kan? Kalau Batman itu disarungin, dimasuk kantong, bisa terbang nggak? Ini. Jadi sehebat apapun orang, kalau pemikirannya jumut, nggak akan sakti ilmu yang dimiliki. Nggak bisa terbang di dalam kurungan. Burung itu ya akhirnya ya pandai kita dengarkan suaranya. Kalau nggak dikasih makan ya mati. Wong burung dalam sangkar, seindah apapun hidupnya tergantung yang miliki. Nggak dikasih makan ya. Nah, ini gambaran. Mari para santri itu atau alumni santri jangan punya pemikiran yang jumut. Ciri khas apa yang dimiliki oleh pondok ini? Kebanggaan apa yang kalian nampakkan nanti kepada khalayak ramai tentang pondok sampean ini? Keunggulan apa yang kalian munculkan, yang akan kita munculkan tentang pondok ini? Ilmu apa yang akan dimunculkan yang kita banggakan kepada orang luar? Kalau Sidogiri bangga dengan ilmu fikihnya, Termas bangga dengan ilmu tasawufnya, kita bangga dengan apanya? Meski punya ini, ciri khas ini, dan saya menangkap. Mungkin panjenengan penjanangan sedaya juga menangkap. Saya tahu, Mbah Yai itu ahli ilmu yang sampai saat ini hanya segelintir orang yang menekuni. Ilmu apa itu? Eskatologi. Jadi santri-santri ini harus punya ilmu, harus mengikuti pemikiran Mbah Yai sebagai brand, sebagai merek pondok Al-Wafa. Pada saatnya nanti ilmu eskatologi Nusantara, semua orang Nusantara tahu bahwa pondok Al-Wafa itu semua ahli ilmu eskatologi. Tapi Mbah Yai memegang ilmu yang langka, yang orang lain tidak punya. Ilmu eskatologi. SK itu jenengan kalau belanja ke mall ada tangga berjalan. Namanya apa? Apa? Eskalator itu dari kata eskalasi. Eskalasi itu pergerakan. Jadi itu tangga yang kalau tidak bergerak berfungsi enggak?
Ini panjenengan sedaya kita semua ini meski bergerak agar berfungsi. Pergerakannya apa? Pergerakannya sampean meski lebih memahami tentang pemikiran-pemikiran Mbah Yai tentang ilmu eskatologi. Saya beri gambaran yang sederhana tentang ilmu ini yang berkali-kali saya sampaikan agar kita orang awam gampang memahami. Dulu Allah memberitakan kepada Nabi Nuh akan datangnya banjir yang besar. Berita itu disampaikan kepada dari siapa? Allah. Disampaikan kepada kekasihnya Nabi Nuh. Orang lain tidak tahu informasi itu karena sumbernya dari pusat informasi siapa? Dekengannya pusat siapa? Dekengannya pusat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi informasi kepada Nabi Nuh bahwa aku mau menghabisi umatmu yang tidak taat padamu, Nuh, yang tidak mengideologikan, tidak seideologi dengan ideologimu. Diberangus umat itu dengan banjir dan Nabi Nuh dikasih kabar itu. Diperintah oleh Allah bikin kapal. Padahal Nabi Nuh hidupnya di pegunung. Kira-kira kalau ada yang nuduh Nabi Nuh gila, logis nggak? Masuk akal nggak? Iya, masuk akal orang awam karena nggak ngerti. Ya enggak? Saya pun juga akan menuduh Nabi Nuh karena apa? Wong di gunung bikin perahu, kalau mungkin di Madura bikin perahu masih logis karena dekat dengan ini di gunung. Maka orang akan mengatakan Nabi Nuh gila. Terus Allah perintah Nuh, semua ini sudah aku putuskan datangnya banjir bandang ini hari ini, detik ini, saat ini. Maka masukkan semua umatmu ke dalam perahumu. Tahu-taunya ada anaknya. Siapa namanya? Kan tidak mau, karena termasuk orang yang menggilakan ayahnya ini. Coba, anaknya sendiri menganggap itu lebih gila enggak? Sama tanya, anaknya menuduh bapaknya gila, itu anaknya itu lebih gila dari bapaknya enggak? Lebih gila. Bapaknya digilakan. Kenapa? Anaknya tidak taat. Anaknya nggak mau naik. Sudah tiba saatnya, banjir datang, anaknya nggak mau naik, anaknya tenggelam. Karena seorang bapak ya, anaknya kan mau naik gunung itu, ceritanya gitu ya, mau menyelamatkan diri sama ibunya itu, mau naik gini. Anak, sini nak, masuklah kapal bapak, nak, masuklah kapal bapak. Enggak, bapak gila. Begitu keputusan Allah datang, Kan'an dilep dalam banjir bandang itu, seorang ayah pasti akan menangis. Ya Allah, ini anakku ya Allah, Kan'an ini turunku, ini darah dagingku. Selamatkan ya Allah. Tapi apa jawaban Allah? Betul, secara biologi itu adalah anakmu karena darah dagingnya Nabi itu kan. Apa jawabnya Allah? Santri sudah pasti tahu. Laisa min ahli. Benar Nuh, itu anakmu, anak biologismu. Saya tahu, saya yang nyipta manusia. Allah ngerti. Nuh ini seolah-olah guru sama Allah. Nabi Nuh ini. Saya tahu Nuh itu anakmu. Tapi di matamu dia anakmu, anak biologismu karena dilahirkan dari hasil jimakmu sama istrimu. Keluar dari virginnya istrimu. Kalau dites DNA-mu, dites DNA-nya benar itu anaknya. Tapi karena tidak mengikuti ideologi ayahnya,
tidak sepemikiran sama ayahnya, Allah putuskan bahwa yang Kan'an itu laisa min bukan termasuk ahlinya Nabi Nuh. Dari sini muncul dua ilmu. Apa? Yang pertama adalah anak ideologis, yang kedua anak biolog. Sama Soekarnoisme, semua orang PDI, semua Marhenisme itu, ini adalah anak-anak ideologiku. Ya, kita semua ini santri-santri Al-Wafa ini meskinya jadi anak-anak ideologi beliau. Kalau Anda semua pengen jadi ahlinya Al-Wafa, masuk kapal yang besar, kapal Al-Wafa. Kalau kita semua sebagai santri Al-Wafa tidak mengikuti ideologi Al-Wafa, meskipun itu darah daging, oleh Allah dikatakan laisa min ahli. Setuju ya? Ini kisah ini jenengan saya yakin sudah ngerti juga. Cuma saya mengingatkan supaya kita ini temanya ngaji bareng, halakoh ngaji bareng supaya kita yang ndak ingat jadi ingat dengan saya berteriak-teriak ini. Ini memang gaya saya karena saya itu Panglima Laskar Mataram. Jadi kalau pangkat saya sebagai Panglima Laskar Mataram Raya, saya kalau bicara ya seperti ini. Masa Panglima, ayo prajurit cepat cepat baris. Prajuritnya ya. Maka saya harus tegas. Baris. Siap. Cangkalan. Cangkiri. Gempur. Ini Panglima gempur. Jadi maaf ya, karena ini saya terbawa. Saya itu Panglima Laskar Mataram Raya. Ya gaya saya seperti ini. Tapi saya yakin panjenengan itu orang-orang saudara-saudara Jawa Timur itu lebih garang daripada saya. Saya tahu itu karena saya belajar ilmu namanya apa ya? Karakter tobiah. Ilmu tobiah. Makanan mempengaruhi tobiah. Geografi keadaan daerah mempengaruhi tobiah seseorang. Pekerjaan mempengaruhi tobiah seseorang. Lingkungan di mana dia hidup mempengaruhi tobiah seseorang. Madura itu udaranya panas. Maka jangan heran kalau Madura orangnya suka. Orang Solo ya adem-adem, daerahnya dingin. Nggak banyak konflik. Beda lagi sama orang Jawa Barat, orang Bandung. Orangnya lebih ayam lagi. Sana lebih dingin lagi. Setiap rumah, di rumahnya orang Bandung, itu di depannya pasti ada semacam tempat berbaring tidur yang gini loh, santai gitu loh. Dia orang sana itu, orang Bandung itu, sukanya gitu, leyeh-leyehan. Pasti setiap rumah ada kursi. Kalau di Bandung, di Jawa Barat itu tempat tidur yang modelnya agak gini nih, bisa ini, itu. Tapi kalau di Jawa... lari ke Jawa Tengah, modifikasinya berbeda. Kalau Bandung itu berwujud tempat tidur yang agak gini, dekat buat bersandar. Kalau di Jawa Tengah, tradisi ningrat-ningrat, priayi-priayi itu punya kursi yang goyang. Sampean punya tak? Nggak ada kan di Madura? Kalau ada satu orang itu golongan priayi, golongan raden, golongan lora. Ini karakter dari segi tari saja. Jaipong, tari Jaipong di Jawa Barat, iramanya agak rancak gini. Masuk geser ke Jawa Tengah, udah. Masuk Jawa Timur jadi keremo. Geser ke timur lagi jadi Bali udah. Ini transformasi Buddha, tapi akarnya sama.
Jadi maka dari itu jangan jadi orang yang kagetan, jangan jadi orang yang gumunan, jangan jadi orang yang punya pemikiran jumut seperti kata dalam Tembu. Terimalah semua informasi ilmu itu meskipun kita dalam hati berbeda. Kita punya pemikiran sendiri. Supaya apa? Wawasan kita luas, cakra pandang kita luas, tidak kagetan, tidak gumunan, bisa memahami tentang segala hakikat segala sesuatu.